Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dwi Julia dengan NIM 1905950 akan menjelaskan mengenai teori belajar social learning menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial atau social learning ini merupakan sebuah teori yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Bandura memandang bahwa perilaku individu itu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi sebagai hasil dari interaksi antara lingkungan dan skema kognitif individu itu sendiri. Pada intinya, teori ini tuh menjelaskan mengenai perilaku seseorang yang merupakan hasil dari modeling atau peniruan. Jadi, perilaku seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan kognitifnya, sehingga dapat menghasilkan suatu kepribadian. Teori belajar sosial Bandura itu menyatakan bahwa perilaku, lingkungan, dan faktor manusia atau kognitif itu semuanya penting dalam memahami suatu kepribadian. Selanjutnya ada prinsip dasar belajar. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral itu terjadi pada peniruan dan pemberian contoh perilaku. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Jadi melalui reward dan punishment, seorang individu itu akan berpikir dan memutuskan perilaku mana yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada pengembangan strategi pembelajaran. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran di kelas, model ini tuh memiliki langkah-langkah pokok. Yang pertama yaitu menganalisis perilaku yang akan dimodelkan. Misalnya, bagaimana hakikat dari perilaku itu, bersifat konseptual, motorik, ataukah efektual. Urutan tahap seperti apa dari perilaku itu? Apa yang merupakan titik kritis dari urutan itu yang sukar diamati dan bisa menimbulkan perilaku yang keliru. Yang kedua, yaitu membangun nilai fungsional dari perilaku itu dan memilih model dari perilaku itu juga. Misalnya, apakah perilaku itu membawa suatu keberhasilan, seperti keberhasilan dalam mengoperasikan alat atau juga keberhasilan dalam mempromosikan jabatan. Lalu jika perilaku itu mengandung kelemahan yang diprediksikan, maka model manakah yang lebih mungkin mampu untuk memprediksikan suatu keberhasilan? Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengembangkan urutan pembelajaran. Misalnya langkah-langkah dalam keseluruhan yang mana yang digunakan untuk disajikan dengan pelan-pelan dan kode verbal apa yang digunakan untuk mendukung langkah tersebut. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pembelajaran untuk membimbing proses reproduksi, kemampuan kognitif dan motorik peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu untuk keterampilan motorik peserta didik, yaitu dapat dilakukan dengan cara menyajikan model, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengulanginya, memberikan kesempatan peserta didik untuk berlatih secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu untuk perilaku konseptual peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara menyajikan model, memberi kesempatan peserta didik untuk mengintisarikan perilaku itu. Lalu jika perilaku itu mengenai pemecahan masalah atau strategi penerapan, maka berikan kesempatan peserta didik untuk menjadi pemodel partisipatif. Yang terakhir yaitu berikan kesempatan peserta didik untuk menerapkan generalisasi pada situasi yang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.